Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Inayati Mabrurah dengan NIM 1814101178. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 5 kelas E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis yang telah diberikan di mata kuliah Pasar Modal Syariah. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan transaksi efek yang termasuk transaksi darar menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 80. Nah, darar sendiri merupakan tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia telah bersepakat bahwasannya ada beberapa kategori yang termasuk darar. Yang pertama yaitu tagrir. Nah, tagrir sendiri merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain. Adapun praktiknya yang dilakukan dalam pasar modal yaitu wash sale. Wash sale sendiri adalah perdagangan semu yang tindakannya tidak mengubah kepemilikan atas transaksi saham. Tujuannya untuk membentuk harga menjadi naik, turun, ataupun tetap. Hal ini dilakukan seolah-olah transaksi tersebut dapat mengubah harga sehingga terkesan dengan wajar. Nah, transaksi yang kedua yang termasuk dalam kategori tagrir yaitu pre-arranged trade, yang dimana transaksi ini terjadi melalui pemasangan order beli dan jual yang rentang waktunya itu hampir bersamaan, sehingga hal ini memiliki tujuan dalam pembentukan harga ataupun kepentingan lainnya. Nah, yang kedua yang termasuk kategori darar yaitu tadlis, yang dimana tadlis berarti menyembunyikan kecacatan. Nah, adapun praktiknya yang dilakukan dalam pasar modal yaitu front running. Nah, biasanya ini dilakukan oleh anggota bursa efek atas suatu efek, yang dimana biasanya anggota tersebut mendapatkan informasi bahwa akan ada nasabah yang akan melakukan transaksi atas penjualan saham dengan volume yang sangat besar. Nah, sehingga hal ini akan mempengaruhi harga suatu saham dan akan mengurangi kerugian dalam pembelian saham yang dilakukan oleh para anggota bursa efek. Nah, faktor yang kedua yang termasuk terhadap tadlis yaitu misleading information, yang dimana ini berupa informasi yang dapat menyesatkan para investor, sehingga hal ini dapat mempengaruhi terhadap suatu harga efek. Kategori yang ketiga yaitu ihtikar, di mana seseorang akan membeli suatu produk dan akan menimbunnya, kemudian akan mengeluarkan produk tersebut ketika masyarakat sedang mencari produk tersebut. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pasar modal ini yaitu berupa pooling interest, di mana manipulasi transaksi yang biasanya dilakukan oleh salah satu investor tertentu dengan menciptakan. Kategori yang keempat yaitu kategori Goban, di mana ketidakseimbangan antara dua barang, baik itu dari segi kuantitas ataupun kualitasnya. Salah satu praktiknya yaitu berupa insider trading, yang dimana seorang telah mengetahui informasi dari salah satu emiten sehingga dia lebih mengetahui lebih awal daripada pengguna pasar lainnya, sehingga di sini terjadi ketidakseimbangan antara informasi. Selanjutnya yaitu kategori bai'a al-ma'dum, yang dimana jual beli yang objeknya tidak ada pada saat akad. Nah, salah satu praktik yang dilakukan pada kegiatan pasar modal yaitu berupa short selling, di mana seorang investor melakukan order jual terhadap saham tersebut sehingga saham tersebut mengalami penurunan. Nah, pada saat saham mengalami penurunan, dia melakukan order beli sehingga dia mendapatkan selisih keuntungan dari order jual tersebut. Kategori selanjutnya yaitu kategori najasi, yang dimana tindakan yang dilakukan terhadap penawaran atau permintaan dengan tidak maksud untuk membelinya. Salah satu praktiknya yang dilakukan yaitu seperti
creating fake demand or supply, yang dimana permintaan atau penawaran palsu. Nah, seorang akan melakukan order jual atau beli dengan harga tinggi sehingga mencapai best price, namun ketika dalam level tersebut dia melakukan pendeletan terhadap order jual atau belinya. Yang kedua yaitu tentang jelaskan bai' al-murabahah, yang dimana bai' al-murabahah merupakan akad jual beli, namun penjual harus memberitahukan harga perolehan barang sehingga pembeli dapat membayarnya dengan lebih mahal. Nah, pada akad ini, seorang penjual harus memberitahukan keuntungannya di awal, yaitu tentang jelaskan variabel pembentukan pasar modal, yang dimana pasar modal ini terbentuk karena adanya penjual dan pembeli, mekanisme transaksi, objek transaksi, dan pihak yang terlibat dalam transaksi. Adapun penjual dan pembeli di pasar modal itu disebut emiten dan investor. Emiten sebagai penjualnya dan investor sebagai pembelinya. Nah, yang kedua yaitu untuk mekanisme transaksinya, yaitu bisa berupa tawar-menawar berkelanjutan, yang dimana pada umumnya hal ini dilakukan oleh pada penjual dan pembeli di pasaran. Nah, di sini seorang investor boleh melakukan penawaran terhadap harga saham yang terlalu tinggi, dan seorang emiten bisa menawarkan harga saham dengan tinggi apabila menurutnya harga saham itu rendah. Nah, untuk selanjutnya yaitu objek transaksinya, yang dimana objek transaksinya itu terdiri dari efek dan sekuritas. Nah, efek dan sekuritas ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, efek berbasis ekuitas, yang dimana efek objek transaksinya adalah kepemilikan seperti saham. Nah, yang kedua yaitu efek berbasis hutang, yang dimana efek objek transaksinya adalah hutang perusahaan. Salah satu contohnya yaitu berupa obligasi. Nah, yang ketiga yaitu sekuritas aset, yang dimana efeknya ini hasil dari konversi antara aset real dan aset keuangan. Salah satu contohnya itu berupa sukuk. Terus yang terakhir adalah reksadana, yang mengumpulkan dana-dana dari para masyarakat. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu pihak yang terlibat dalam pasar modal. Nah, pihak yang terlibat dalam pasar modal ini diantaranya yaitu perusahaan efek dan perusahaan sekuritas, yang menjadi perantara antara investor beli dan investor jual, yang dimana akan dipertemukan dalam bursa efek atau perusahaan efek. Nah, dan yang terakhir yaitu regulator dan pengelola pasar, yang dimana regulator sebagai penanggung jawab atas pasar modal dan pengelola pasar merupakan pihak yang mengelola pasar modal. Yaitu beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuis pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.